Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nirnia Devi dengan NIM F551210058. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit materi yang dapat saya rangkum dari mata kuliah grafika komputer dan dari materi yang telah diberikan oleh dosen mata kuliah grafika komputer tersebut. Nah, apa sih sebenarnya? Yang pertama adalah apa sih itu grafika komputer? Nah, di sini ada penjelasannya, yaitu grafika komputer adalah teknik dalam ilmu komputer dan matematika untuk merepresentasikan dan memanipulasi data gambar menggunakan komputer. Dengan bahasa lain, grafika komputer itu diartikan segala sesuatu selain teks atau suara. Selain teks atau suara itu adalah gambar. Nah, grafika komputer ini dengan perkembangan teknologi, gambar-gambar yang dihasilkan dan ditampilkan dalam komputer menjadi bagian kehidupan sehari-hari. Misalnya, kayak di Facebook, kita memposting sesuatu. Nah, itu adalah hasil gambar. Misalnya kita membuat animasi, animasi adalah hasil gambar yang kita buat dalam grafika komputer. Nah, misalnya kita dapat lihat di TV, di koran, di majalah, untuk menampilkan hasil yang lebih komunikatif dan realistis. Salah satu aplikasi yang nyata dari grafika komputer adalah visualisasi data dalam bentuk 2 dimensi atau 3 dimensi yang dilengkapi dengan animasi. Walaupun bentuk grafis dari 3 dimensi itu lebih realistis, namun 2 dimensi masih banyak juga dipergunakan. Nah, grafika komputer itu muncul sebagai ilmu komputer yang mempelajari metode-metode sintesa dan manipulasi konten visual secara digital. Nah, kemudian sebelum itu kita bahas dulu sejarah dari grafika komputer ini. Sejarahnya ini dibahas oleh beberapa ilmuwan. Yang pertama itu adalah William Fetter yang mempopulerkan istilah komputer graphics pada tahun 1960. Istilah ini digunakan untuk menjelaskan metode perancangan pesawat baru yang dikembangkan di tempat ia bekerja, yaitu Beijing. Citra yang diproduksi menggunakan plotter menggambarkan rancangan kokpit menggunakan model 3 dimensi tubuh manusia. Nah, itu menurut dari William Fetter. Kemudian yang kedua adalah menurut Ivan Sutherland, yaitu seorang mahasiswa MIT pada tahun 1961 menciptakan program komputer yang disebut Sketchpad. Nah, dengan bantuan light pen, seseorang dapat menggambar bangun sederhana pada layar komputer. Nah, maksudnya itu adalah seseorang ini dapat menggambar, misalnya menggambar rumah, tapi dengan bantuan dari komputer, dari teknologi komputer tersebut. Nah, yang ketiga ada Steve Russell. Di tahun yang sama menciptakan video game pertama yang disebut Space War. Program ini dijalankan pada mesin DEC PDP-1 dan sekaligus menjadi program uji bagi setiap komputer yang dipasarkan. Nah, kemudian yang terakhir ada E.A. Zecich, seorang ilmuwan dari Bell Telephone Laboratory tahun 1963 menciptakan sebuah film yang mensimulasikan gerakan-gerakan satelit pada saat mengorbit bumi. Animasinya itu dilakukan menggunakan komputer mainframe IBM 7090. Nah, pada waktu yang sama, beberapa ilmuwan lain menciptakan film ini mensimulasikan hukum Newton, gerakan fluida, cairan, dan getaran. Nah, dari keempat ini masih banyak lagi ilmuwan-ilmuwan yang berkiprah dalam pengembangan grafika komputer. Nah, yang selanjutnya yaitu manfaat dari grafika komputer sendiri pada aplikasi. Misalnya dalam user interface. User interface itu penggunaan dari
grafika komputer sebagai antarmuka komputer pada sistem operasi dan aplikasi modern dewasa. Misalnya Windows dan Visual Studio. Nah, kemudian yang kedua itu membuat presentasi. Membuat presentasi ini maksudnya adalah digunakan untuk membuat diagram-diagram. Misalnya Office Automation, penggunaan grafis pada aplikasi otomatis perkantoran seperti Office sudah menjadi Office, maksud saya adalah Office sudah menjadi tren aplikasi modern dengan konsep point and click. Kemudian yang ketiga ada yaitu Computer Aided Design, Computer Aided Manufacturing yang disingkat dengan CAD atau CAM. Kemudian aplikasi pada bidang teknik ini misalnya untuk pembuatan rancang bangun rumah, kendaraan dan alat-alat suku, alat-alat lainnya yang berbentuk ya nyata dan realistis, rumah, alat-alat kendaraan seperti itu. Kemudian yang keempat itu ada seni dan komersil. Seni dan komersil ini adalah aplikasi grafika komputer pada bidang seni, misalnya lukisan digital, promosi barang-barang, terus yang dijual itu secara online, misalnya e-commerce, yang dilengkapi dengan gambar, seperti pada Shopee. Misalnya Shopee menjual sebuah barang tapi disimulasikan dalam bentuk gambar sehingga kita dapat melihat dalam e-commerce itu, oh barang ini, misalnya baju ini, oh ini gambarnya. Nah, kemudian yang terakhir itu ada pengontrol proses. Aplikasi visualisasi data dengan menghubungkan alat dengan komputer melalui saluran USB. Digunakan untuk memonitor lokasi, webcam, dan pengawasan lainnya. Nah, selanjutnya itu ada perkakas dari grafika komputer. Misalnya yang pertama adalah ada teknologi outputnya. Yang pertama yaitu teknologi display. Penggunaan alat utama untuk menampilkan output pada sistem grafika adalah video monitor. Kemudian sebuah elektronik teknologi display ini melalui focusing system atau sistem untuk menentukan fokus dan detektif system atau sistem untuk mengatur pembelokan sehingga pemancaran elektronnya itu mencapai posisi tertentu dari lapisan fosfor pada layar. Nah, yang kedua itu ada raster scan display. Raster scan display ini merupakan pancaran elektron bergerak ke seluruh layar baris per baris dari atas ke bawah. Pada saat pancaran elektron bergerak pada setiap baris, intensitas pancaran timbul dan hilang untuk mendapatkan sinar spot. Misalnya definisi gambar disimpan dalam memori yang disebut refresh buffer atau frame buffer. Refreshing pada raster scan display ini mempunyai nilai 60-80 frame per detik. Kembalinya scan pada bagian kiri layar setelah refreshing tiap scan line disebut horizontal refresh. Sedangkan pada akhir dari setiap frame 1/80 sampai 1/60 tiap detik. Pancaran elektron yang kembali ke atas disebut vertical refresh. Nah, yang ketiga itu ada random scan display. Pada saat mengoperasikan unit random scan display ini, pancaran elektron diarahkan hanya ke bagian layar di mana gambar itu dibuat. Random scan monitor yang hanya membuat gambar dengan satu garis pada suatu saat disebut vector display atau stroke writing atau calligraphic display. Nah, yang keempat adalah monitor color CRT. Color CRT ini menampilkan gambar dengan kombinasi fosfor yang memancarkan sinar warna yang berbeda. Dengan menggabungkan sinar dari fosfor yang berbeda, tingkat dari warna dapat ditampilkan. Terdapat dua teknik dasar untuk
mendapatkan warna yaitu beam, penetration, dan shadow mask. Beam penetration ini digunakan untuk menampilkan gambar berwarna dengan random scan monitor. Dua lapisan fosfor, biasanya merah dan hijau, dilapiskan pada bagian dalam dan warna yang dihasilkan tergantung dari seberapa besar pancaran elektron menembus lapisan fosfor. Nah, kalau metode shadownya itu biasanya digunakan pada raster scan sistem termasuk TV. Metode ini menghasilkan tingkat warna yang lebih banyak dibandingkan metode sebelumnya. Nah, yang kelima ada flat panel display. Flat panel display ini dibagi lagi menjadi dua, yaitu plasma panel dan liquid crystal display atau LCD. Nah, plasma panel ini dibuat dengan mengisi ruangan antara pelat kaca dengan gas, biasanya gas neon. Nah, kalau LCD atau liquid crystal display ini biasanya digunakan untuk suatu sistem yang kecil. Nah, seperti komputer, laptop, dan kalkulator. Kemudian, definisi gambar disimpan dalam flash buffer dan refreshing dilakukan dengan rate 60 frame per detik. Nah, selanjutnya itu ada alat input dari grafika. Nah, alat input dari grafika ini sama saja seperti keyboard untuk memasukkan karakter atau string, kemudian locator untuk mengenali posisi atau orientasi, contohnya seperti mouse, joystick, glove, dan light pen. Kemudian pick untuk menyeleksi inti di suatu tampilan. Kemudian yang terakhir adalah choice untuk menyeleksi dari suatu action atau pilihan yang tersedia. Nah, kemudian ini adalah kemudian menjelaskan tentang model dasar dari grafika. Modeling atau pemodelan adalah upaya untuk menggambarkan objek nyata dalam objek yang memiliki karakteristik geometri. Nah, yang kedua ada rendering atau adalah pemberian nuansa realistis kepada model-model geometri sehingga memiliki sifat keadaan yang menyerupai sebenarnya. Nah, yang terakhir ada animation atau animasi adalah teknik-teknik untuk memberikan efek gerakan atau motion pada objek grafis. Pemberian efek gerak ini harus mengikuti kaidah-kaidah normal dari gerakan, baik gerakan manusia, gerakan alam, maupun gerakan objek-objek lainnya. Nah, contohnya kalau animasi ini kita bisa lihat di TV yaitu kartun Upin Ipin atau Doraemon. Dia menggunakan animasi dan semuanya itu bisa bergerak. Nah, seperti itulah. Nah, demikianlah yang dapat saya jelaskan dari tentang grafika komputer yang dapat saya rangkum. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.